Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog, saya Patricia Mapaliai. Pemirsa, bermula dari Ayep Rudiansyah, lalu Dede Riswanto, 8 orang digelandang polisi. Kemudian 7 orang diantaranya dihukum seumur hidup, sementara seorang lagi diganjar 8 tahun penjara. Saka Tatal telah bebas, tapi dia tetap mengajukan peninjauan kembali. Dan belakangan 7 terpidana lainnya juga mengajukan PK. Salah satu orang yang dapat membantu 7 terpidana kasus Vina dan Eki mendapat keadilan adalah sosok Dede Riswanto, seorang saksi teman Ayep yang belakangan telah memberi keterangan palsu. Dede gagal atau batal menjadi saksi saat sidang PK Saka Tatal. Sekarang Peradi amat mengandalkannya untuk meyakinkan hakim bahwa pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada mereka tidak terbukti. Dan kami akan membahas topik ini lebih lanjut bersama kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina. Ada Pak Jutek Bongso sudah gabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Jutek. Selamat malam Pak Frisa. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian nanti akan bergabung bersama dengan kita pakar psikologi forensik Reza Indragiri, serta pakar hukum pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah. Kita dengan Pak Jutek dulu. Pak Jutek, beberapa hari lagi menuju PK 6 terpidana. Saya ingin tanyakan dulu, persiapannya sejauh ini sudah seperti apa Pak Jutek? Berapa persen? Sudah sesiap apa? Baik Mbak, terima kasih, betul ya. Kami akan menghadiri sidang perdana untuk PK pada tanggal 4 September 2024, jadi hari Rabu nanti. Itu ada sidang pertama di PN Negeri Cirebon. Kemarin hari Kamis kami juga sudah mendaftarkan Sudirman, terpidana Sudirman yang ke-7 ya. Jadi sudah 7 terpidana berada di dalam penguasaan dari penasihat hukum dari tim hukum DPN Peradi. Ya, persiapan kami saat ini sesuai dengan memori PK yang sudah kami sampaikan, tentu kami sudah sangat siap ya, sudah sangat siap beserta dengan novum-novum yang kami hadirkan, dengan saksi yang nanti kami akan hadirkan, beserta dengan semua alat bukti yang nanti kami akan sampaikan. Kan ada 3 hal ya, novum, kekhilafan hakim, dan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, 3 ini kami hadirkan dan sudah kami rinci secara terperinci apa saja yang disebut dengan novum, keadaan baru, ya, yang membuat kalau keadaan saat itu muncul akan berbeda. Mungkin bisa para terpidana ini bebas atau dijatuhkan hukuman lebih ringan yang lain. Itu kira-kira menurut teori atau hukum formil di dalam peninjauan kembali. Begitupun dengan keadaan yang disebut dengan kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim itu ada hal-hal yang kita melihat bahwa harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi hal itu tidak ditimbang, ya, tidak masuk dalam pertimbangan hakim di dalam putusan tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang termasuk dengan pertentangan satu dengan yang lain, kami melihat ada antar putusan atau di dalam putusan itu ada kesaksian yang saling bertentangan, yang kami temukan kok tidak menjadi pertimbangan dalam hal hakim. Tentu satu peristiwa kan lucu, satu rangkaian disebut misalnya membunuh dengan golok misalnya, kan gitu kan. Kalau membunuh dengan golok kan tentunya harus ada alat bukti goloknya, ketika bahwa bila mana dia menurut dakwaan dia dibacok harus ada bekas bacokannya. Ya, contoh misalnya dalam hal dakwaan perkosaan, peran masing-masing disampaikan dengan jelas, tetapi kami menemukan misalnya ada peran Peggy, ya, peran Peggy. Ya, entah itu kalau di dalam putusan kan Peggy Perong sebenarnya. Kalau yang kemarin yang ditangkap yang sempat ramai kan Peggy Setiawan. Kalau di dalam DPO itu namanya Peggy Perong. Nah, peran Peggy Perong ini sangat signifikan di dalam putusan, yaitu bahwa dia didakwa turut serta dalam perkosaan, memperkosa. Tapi di satu putusan dia tidak dituduh, tidak terlibat dalam perkosaan, tapi hanya meraba-raba, memegang-megang
tubuh korban Vina. Ini kan lucu gitu. Dalam putusan peristiwa yang sama, saksi yang sama bisa ada keterangan yang berbeda. Oke, Itu yang oke, disebut dengan hal yang bertentangan satu dengan yang lain. oke. Ada hal lain lagi, ada yang melihat bahwa itu 4 motor, nanti di putusan lain mengatakan itu jadi 6 motor, warna motor di putusan A jadi warna merah, di putusan B jadi warna biru. Ya motor Eki aja berubah-ubah itu. Mhm, Ada yang mhm. melihat itu warna Oke, biru telur, ada yang katakan itu jadi kuning. Dan itu kan strip. Dan yang benar yang mana? Kan gitu oke. kan. Nah ini yang kita lihat gitu. Oke, Pak Demikian gitu Jutek, Mbak. kita masih punya Ya, banyak waktu untuk membahas itu lebih lanjut. Saya ingin ya. sapa dulu Pak Teguh Nasrullah yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Nasrullah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah kembali bergabung Selamat di malam juga, MTV Prime Dialog. Tidak Oke, Jutek. Ya, sebelum selamat kita malam Pak lanjutkan Nasrullah. Pak Jutek dan juga Pak Nasrullah, kita dengarkan dulu pernyataan dari salah satu saksi kasus Vina yakni Aep. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di Itu warung. berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Iya, emang itu yang saya lihat. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki Mhm. menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Gitu. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Almarhum korban itu. Iya. Polsek. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Baik, itu dia pernyataan dari salah satu saksi dalam kasus Vina yakni Aep. Saya ke Pak Jutek dulu deh. Pak Jutek, jadi nanti Aep ini akan dijadikan salah satu saksi nggak untuk PK nanti? Kalau dia mau datang itu, waduh kami berterima kasih sekali. Masalahnya kami nggak tahu mencari dia di mana. Ya sekarang gini Mbak Fizia, ya, bahwa peristiwa ini ada kan karena kesaksian dari Aib dan Dede. Ya, yang mengaku mereka berdua itu pada malam tanggal 27 Agustus 2016 berada di lokasi dan malam itu mereka pergi ke warung untuk membeli rokok. Lalu ketika membeli rokok itulah katanya mereka melihat kejar-kejaran motor. Itulah yang salah satu yang tadi saya ceritakan bahwa ada keanehan. Menurut Aib tadi dalam kesaksiannya kan 4 motor. Pelaku yang didakwani 11. Pak Nasrullah sebagai ahli pidana mungkin bisa ikut menjelaskan lah bagaimana perannya. Ya, belum lagi nanti ada lagi yang berperan Pak, yang di dalam motor itu ada yang membawa bambu menusukkan. Padahal yang membawa bambu itu dalam cerita itu membawa motor jenis PX ya. Yang itu ada koplingnya. Ketika koplingnya dilepas itu nggak mungkin jalan itu motornya. Bagaimana dia menusuknya dan kami juga bingung. Kami coba dekonstruksi nggak ketemu itu caranya bagaimana. Satu tangan dia pegang motor, pada satu tangan itu dia harus pegang kopling. Gitu kan, untuk supaya motor itu dan satu tangannya harus pegang gas untuk menggas itu supaya motor bisa maju gitu kan. Jadi mungkin ada tangan ketiga atau ada tangan lain, saya nggak paham gitu kan. Padahal di dalam motor itu didakwa dia sendiri memegang bambu. Itu di putusan Mbak, di putusan. Ya ini kami lihat ini kan yang sangat janggal. Kita kembali ke cerita Aib tadi, ya apapun lah cerita Aib. Sekarang karena dia mengaku bersama-sama dengan Dede, sekarang Dede ini adalah sudah menyatakan itu bohong. Sekarang tinggal kita lebih percaya ke siapa, ke ceritanya Aib atau Dede. Cerita Aib dan Dede dulu itu didukung oleh namanya Liga Akbar. Liga Akbar ini adalah temannya Eki.
ya yang katanya malam itu mengikut dari belakang melihat peristiwa tempukan lempar-lemparan yang diceritakan menurut versinya Aib dan Dede. Persoalannya sekarang Dede mengaku bahwa itu bohong, Ya. bahwa cerita itu tidak benar, bahwa dia disuruh cerita berdasarkan pengakuannya adalah disuruh oleh Rudiana. Begitupun Liga Akbar. Liga Akbar pun mengatakan cerita tahun 2016 ke persidangan itu tidak benar, juga atas arahan dari Rudiana. Oke. Sekarang otomatis cerita itu hanya tinggal yang bertahan itu Aib. Ya, Pak Narsurulo nanti bisa jelaskan apakah seorang saksi yang demikian itu tanpa ada alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain itu adalah misalnya batu yang dipakai, pisau yang dikatakan menusuk, atau apapun ya, batu dan apa, adakah DNA-nya, ada bukti darahnya, baju yang katanya mereka ditusuk, apakah ada bolongnya. Kemudian di TKP ada 3 TKP nih, TKP yaitu di flyover, sepanjang jalan flyover dan juga di tanah kosong. Itu kami tidak menemukan dihadirkan olah TKP, di situ ada darah, barang bukti mengarah ke sana. Ya. Kemudian kami juga tidak melihat di baju korban itu ada misalnya berkas tanah. Ini 11 orang memperkosa. Tentu apalagi hujan di situ kan di tanah liat. Itu keanehan-keanehan ini mungkin secara ahli pidana nanti mungkin bisa dijelaskan lah bagaimana apakah mungkin hanya sisa seorang Aib nih, Dede dengan Liga Akbar itu sudah mencabut, masih kuat tidak secara pidana. Itu mungkin Pak, itu bidangnya Pak Narsurulo, profesor itu beliau. Gitu. Oke, Pak Narsurulo, jadi ada dua saksi di dalam kasus Vina, ada Dede dan juga Aib, dan pernyataan Aib ini kemudian menjadi landasan proses penyelidikan itu dilakukan pada tahun 2016. Tapi kemudian belakangan kita tahu bahwa Aib dan juga Dede itu memberikan pernyataannya berbarengan, mereka sebagai saksi, tapi kemudian Dede mencabut kesaksiannya pada tahun 2016. Posisi dari Aib ini bagaimana kira-kira Pak Narsurulo? Gini, saya minta maaf ke rekan saya ini, adik saya ini, saya tidak boleh menjawab pertanyaan beliau, ya, karena case-nya sedang berlangsung. Saya sampai sekarang tidak pernah baca berkas. Kalau saya menjawab nanti pertanyaan Dinda Jutek ini, saya terjebak kepada memberikan persepsi-persepsi, asumsi-asumsi atas narasi yang dibangun oleh Adinda Jutek. Walaupun saya juga tidak mungkin membantah narasi itu, tapi saya hormati narasi. Tapi gini, kita bicara hukum, ya. Yang sudah terbukti di persidangan sekarang adalah yang sudah menjadi alat bukti adalah apa yang disampaikan oleh Dede, Aib, dan satu lagi siapa tadi? Itu di ruang sidang. Itu sudah menjadi alat bukti. Dan alat bukti itu sampai sekarang secara yuridis formal belum pernah digugurkan. Oleh karena itu putusan tersebut tentunya ya masih mempunyai nilai hukum pembuktian. Nah, masalahnya kan sekarang ini terhadap nilai hukum pembuktian ini ingin diruntuhkan. Ada mekanisme. Yang paling menarik adalah setiap orang di dalam KUHP itu ada pasal 242 kalau yang saya tidak salah, tidak boleh memberikan keterangan bohong di bawah sumpah. Dia diancam 7 tahun penjara saya kalau nggak salah kalau keterangannya itu palsu. Nah, Dede, Aib, dan satu lagi itu kan kalau memang dia mengatakan keterangannya dulu bohong, maka seharusnya negara bergerak di sini. Ya, karena ini delik umum. Polisi, apalagi sudah terbuka keterangan Dede bahwa itu keterangan dulu rekayasa atau apa, saya mencabut kembali. Anda ingat loh, kelakuan orang memberikan keterangan palsu di ruang sidang sekarang terjadi setiap hari di seluruh pengadilan di Indonesia. Dan ini kita membiarkan tiap hari itu terjadi. Itu harus dituntaskan. Tidak boleh ada orang yang berbohong di ruang sidang. Maka saya mengatakan terhadap Dede dan satu lagi itu harus dituntut, harus diproses. Soal nanti apakah negara
akan memberikan kompensasi kepada dia, diringankan hukumannya karena dia telah membongkar peradilan sesat ini, dan dia meskipun dia terlibat dulunya dan kemudian kan dia punya kesadaran, diberikan hukuman seringan-ringannya, kompensasi itu masalah lain. Ya, nah tentu tim lawyer Pak Jutek ini ya akan memperjuangkan itu hal-hal yang seharusnya meringankan bagi Dede dan satu lagi itu. Nah, Ali Akbar. Kalau saya jadi Pak Jutek, ya, saya akan menjadi lawyer dari korban-korban narapidana yang akan diajukan PK ini untuk melaporkan Dede dan satu lagi. Sehingga ketika Dede mengakui nanti di hadapan polisi, ya keterangan saya dulu palsu, nggak benar itu, saya rekayasa, ditetapkan dia sebagai tersangka. Nah, penetapan dia sebagai tersangka, ya, bahwa status dia sebagai tersangka oleh penyidik itu dijadikan salah satu alat bukti untuk PK. Oke. Tapi kepada Dede harus diberikan pengertian. Anda tidak bisa tidak diproses. Tentu nanti, ya, negara akan memberikan keringanan-keringanan kepada Anda, walaupun Anda pernah berbohong, Anda kemudian sadar, Anda kemudian memperbaiki diri, negara akan memberikan 1001 keringanan kepada Anda. Contohnya dalam kasus Sampo, Bribda siapa itu? Iya. Pak Nasrullah, oke, maaf saya potong. Pelaporan itu lebih baik sebelum PK dilaksanakan atau nanti setelah PK? Sekarang dong, kan sekarang mau mengajukan PK, laporkan segera. Tapi nanti Dede akan jadi saksi ya Pak Jutek ya? Gini Mbak, saya tambahkan, mungkin Pak Tengku Nasrullah belum mengikuti. Baik, Pak Jutek. Kami sudah melaporkan Dede dan Aep di Bareskrim itu dari 2 bulan lalu, Pak. Dan proses LP-nya sudah berjalan. Saya sendiri yang melaporkan atas nama para terpidana, korban. Dan sekarang sudah proses dan sudah diperiksa para terpidana, sudah diperiksa juga beberapa saksi. Kami lewat keterangan ini juga pada kesempatan ini atas update yang disampaikan oleh Pak Tengku Nasrullah, juga memohon kepada Bareskrim Mabes Polri segera tetapkan Dede untuk menjadi tersangka. Baik. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah mengaku dan kami sudah laporkan. Dede sudah diperiksa belum? Baik Pak Jutek, Pak Nasrullah, kita punya kesaksiannya Dede, kita akan tampilkan nanti di segmen Oke, Pak Nasrullah, Pak Jutek ditahan dulu. Mohon maaf Bapak-bapak, kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti usai jeda Pak Reza Indragiri akan bergabung bersama dengan kita. Kita jeda terlebih dahulu. MTV Prime Dialog akan kembali usai jeda.